Di masa pandemi COVID-19 ini, semua hal yang tadinya berjalan normal menjadi berubah. Sebagian dari kita mungkin cukup beruntung masih bisa ngelakuin segala aktivitas walaupun cuma di rumah aja. Masa sekarang ini menjadi masa yang sulit untuk semua orang. Imbas dari pandemi ini, segala hal menjadi kian memburuk, terutama di bidang ekonomi. Sebagian orang masih tetap bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya sambil dibayang-bayangi oleh virus COVID yang bisa saja dan kapan saja mengenai dirinya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, demi kebaikan bersama, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Imbas dari pandemi ini kepada pendidikan di Indonesia sangatlah besar. Sekolah dan perguruan tinggi ditutup untuk kebaikan kita bersama. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dengan tatap muka melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Kita hanya bisa menerima keadaan dengan tetap bersyukur dan beribadah di rumah saja. Pada video kreatif kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan materi melalui presentasi pembelajaran yang sudah kami buat mengenai wawasan Nusantara, HAM, ketahanan nasional, dan juga Assalamualaikum globalisasi. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah Semoga baik. semoga kabar Baik, kalian baik alhamdulillah ya. sehat. Pada Ya, kesempatan kali ini kita ingin mempresentasikan tugas besar 2, yaitu yang diampu oleh Bapak Julius Nur Syamsi. Nah, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Osama Ramadan. Silakan Osama. oke. Materi pertama ini adalah tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Manusia terikat dengan hukum. Next. Konsep HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM menurut Undang-Undang secara yuridis, menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Next. Macam-macam HAM, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum. Next. Yang keempat ada hak asasi ekonomi, yang kelima ada hak asasi peradilan, dan yang keenam ada hak asasi sosial budaya. Next. Penegakan HAM di Indonesia. Langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yaitu yang pertama mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang terakhir mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Next. Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia itu pembunuhan Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang ditemukan tewas karena penyiksaan. Pada tanggal 3-4 Mei tahun 1998, Marsina beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Lalu pada tanggal 5 Mei, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar tidak masuk kerja. Rekan-rekannya dipaksa untuk mengundurkan diri. Marsina pun datang ke Kodim untuk menanyakan di mana keberadaan rekan-rekannya. Malamnya Marsina menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Marsina baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan meninggal dan berdasarkan hasil autopsi yang mengalami penyiksaan berat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafael.
mengenai materi wawasan Nusantara. Ya, selanjutnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Next. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Next. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjalin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu adalah menjamin persatuan dan keadilan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Next. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi ketahanan nasional. Yang kedua, fungsi pembangunan nasional. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan. Yang keempat, wawasan kewilayahan. Next. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia, yaitu asas kesamaan tujuan, asas solidaritas, asas kerjasama, asas kejujuran, asas kesetiaan, dan asas keadilan. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saskia Chandra Kamelia Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi tentang ketahanan nasional dan hubungan agama dan negara. Ketahanan nasional yaitu kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional Indonesia dilakukan melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Selanjutnya ada asas-asas dan sifat ketahanan nasional Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun, berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ada asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Dan selanjutnya ada sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Fungsi ketahanan nasional. Yang pertama ada daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional, Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua ada pengarah bagi pengembangan pola pikir bangsa dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terus yang ketiga ada pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Lalu ada hubungan antara negara dan agama. Hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Lalu ada klasifikasi hubungan antara agama dan negara. Ada integrated, intersectional, dan sekularistik.
Hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri, yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia, agama merupakan keluhan makhluk tertindas, berbicara mengenai hubungan agama dan negara. Di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan kalangan para ahli. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi akan dibacakan oleh Jawan Fadilah. Materi selanjutnya yaitu materi tentang otonomi daerah dan good governance. Next. Good governance adalah otonomi adalah buah dari kebijakan dan sentralisasi dan demokrasi. Karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Next. Berikut adalah prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan dalam penyelenggaraan pemerintah. Lihat di slide ini. Next. Otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintahan pusat. Good governance dan otonomi daerah. Good governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Berikut yaitu 9 aspek fundamental dalam good governance yaitu yang harus diperhatikan yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan strategis. Next. Penerapan prinsip good governance, contohnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tangguladong Biaro. Yang pertama ada penerapan prinsip partisipasi, yang kedua ada penerapan prinsip transparansi, yang ketiga ada penerapan prinsip akuntabilitas. Materi sekarang kita memasuki era globalisasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes Stefania. Sekarang kita memasuki era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, kelompok, dan negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, mempengaruhi satu sama lain, baik perdagangan, teknologi, politik, budaya, sehingga tidak ada lagi batas suatu negara. Aspek-aspek globalisasi itu globalisasi politik, yaitu di mana sistem demokratisasi dan HAM yang identik dengan tingkat kekuasaan oleh penguasa. Dan globalisasi ekonomi itu pengintegrasian ekonomi nasional, contohnya seperti ekspor dan impor. Terus globalisasi hukum itu adalah setiap negara memiliki dan menemukan mengklaim sistem hukum nasional secara absolut. Terus globalisasi sosial budaya adalah masuknya budaya lain ke suatu negara. Terus globalisasi teknologi itu menciptakan teknologi untuk mempermudah aktivitas manusia. Next. Ciri-ciri globalisasi itu satu, adanya perkembangan berita dan interaksi interkultural lewat informasi melalui media massa seperti televisi, majalah, koran, buku. Terus adanya konflik dan masalah bersama dalam masyarakat luas dan bisa meluas menjadi persoalan dunia yang harus sama-sama segera diselesaikan. Budaya antar suatu negara dengan negara lain tanpa kita sadari.
adanya perubahan perkembangan ekonomi global di seluruh dunia, termasuk perdagangan dan ekspor-impor. Perubahan kemajuan perkembangan teknologi di segala aspek yang tidak mengenal ruang dan waktu serta tanpa bisa dicegah siapapun. Next. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa. 1. Keterbukaan informasi. 2. Komunikasi semakin mudah dan cepat. 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perubahan tata nilai dan sikap. 5. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Next. Dampak negatif globalisasi. 1. Informasi tak terkendali. 2. Westernisasi. 3. Sikap individualisme. 4. Kesenjangan sosial semakin besar. 5. Pola hidup yang konsumtif. Next. Faktor-faktor globalisasi yaitu faktor geografis, yaitu meliputi tanah, laut, udara. Faktor kependudukan yaitu jumlah penduduk yang padat, bagaimana cara untuk mengatasinya. Terus faktor sumber daya ekonomi, itu adalah tentang perekonomian di negaranya. Teknologi transportasi, yaitu yang dulunya kita menggunakan waktu yang lama, sekarang kita menempuh waktu yang sungguh cepat. Terus teknologi, komunikasi, dan informasi, contohnya itu seperti komunikasi modern, telepon seluler yang dimiliki setiap orang, sehingga dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Next. Cara menghadapi globalisasi. 1. Menemukan rasa nasionalisme. Itu bertujuan agar masyarakat semakin mencintai negaranya sendiri. Mengikuti perkembangan iptek agar tidak ketinggalan zaman. 3. Meningkatkan keterampilan hidup, seperti keterampilan yang bisa menjadi modal untuk bertahan dalam saingan era globalisasi. 4. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. 5. Terus belajar. Dengan memiliki kebiasaan terus belajar, maka kita akan memiliki wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang semakin luas. Ya, sekian saja materi dari kelompok 6 yang sudah kami bawakan masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua teman-teman atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sekian video kreatif dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.